Honda Motor adalah perusahaan otomotif dan sepeda motor terbesar ketiga di Jepang. Banyak orang di Jepang menjalani hari biasa pada 17 November 1906. Namun, itu juga hari kelahiran Soichiro Honda, yang kelak akan mengubah dunia dalam banyak cara. Ayah Honda adalah seorang pandai besi yang memiliki bengkel reparasi sepeda, sementara ibunya bekerja sebagai penenun. Keluarga mereka sangat miskin, dan dari 8 saudara kandung Honda, 5 di antaranya meninggal saat masih kecil karena kesehatan yang buruk. Namun, seiring pertumbuhannya, Honda sangat tertarik pada alat dan mesin, terutama ingin belajar bagaimana kendaraan bekerja setelah ia melihat mobil pertamanya, Ford Model T, saat masih kecil. Ia terpesona oleh desainnya, dan ingatan serta bau oli mobil itu membekas selamanya. Pada saat itu, sepeda menjadi sangat populer di seluruh Jepang, dan pelanggan mulai mengantri di depan bengkel reparasi ayahnya. Honda menghabiskan banyak waktu mengamati ayahnya bekerja, lalu berlatih memperbaiki sendiri. Honda bahkan belajar membuat mainan sendiri dari bahan-bahan yang ditemukannya di sekitar. Dalam beberapa tahun, Honda mulai rutin membantu ayahnya di bengkel reparasi. Namun, ketika berbicara soal pelajaran di sekolah, Honda sangat buruk dan ia sama sekali tidak tertarik pada apa yang diajarkan di sana, dan lebih ingin kembali bekerja di bengkel ayahnya. Karena kurang minatnya di sekolah, nilainya menurun. Setiap siswa diberikan rapor dengan nilai mereka, yang harus mereka bawa pulang kepada orang tua untuk dicap sebagai tanda bahwa orang tua mereka sudah melihatnya. Namun, Honda tidak ingin orang tuanya tahu bahwa ia gagal dan membuat mereka kecewa. Jadi ia memutuskan untuk membuat cap keluarga sendiri menggunakan penutup pedal sepeda bekas dari karet. Dan itu berhasil. Bahkan, karena suksesnya, teman-teman sekelasnya yang juga takut menunjukkan nilai rendah kepada orang tua mereka, mulai meminta Honda untuk membuatkan cap keluarga untuk mereka juga. Namun, akhirnya Honda ketahuan. Meski begitu, ayahnya tidak marah karena perbuatannya, melainkan karena hasil kerja Honda tidak cukup rapi hingga akhirnya ketahuan. Meski pendidikan formalnya minim, Honda dengan cepat mengembangkan keterampilan di bengkel ayahnya, dan memiliki ketertarikan yang mendalam terhadap mesin dan teknik. Pada tahun 1917, saat Honda berusia 11 tahun, ia mendengar tentang seorang pilot bernama Art Smith yang akan mendemonstrasikan kemampuan aerobatik pesawat biplane. Honda memutuskan untuk meminjam uang dari kas kecil di bengkel ayahnya, mengambil salah satu sepeda, dan mengayuh sejauh 20 km menuju lapangan udara militer untuk menonton pertunjukan itu. Namun, ketika sampai di sana, ia menyadari bahwa uangnya tidak cukup untuk membeli tiket masuk, jadi ia memutuskan untuk memanjat pohon dan menonton demonstrasi dari atas. Honda sangat terpukau, dan pengalamannya ini semakin menambah kecintaannya pada mesin dan penemuan. Tapi ketika ia pulang, ayahnya sudah mengetahui apa yang terjadi. Beruntung, alih-alih marah, ayah Honda lebih terkesan dengan determinasi dan inisiatifnya. Mungkin jauh di dalam hati, ayahnya bangga karena putranya memiliki apresiasi terhadap teknik, seperti dirinya. Pada tahun 1922, setelah menyelesaikan sekolah, Honda melihat iklan di surat kabar tentang perusahaan perbaikan mobil bernama Art Shokai, yang membutuhkan asisten untuk bengkel otomotif di Tokyo. Ia berpikir, jika perusahaan itu bisa memasang iklan, mungkin mereka juga menerima magang untuk anak muda seperti dirinya yang ingin belajar lebih jauh. Di usia 15 tahun, Honda memutuskan meninggalkan rumah untuk mencari pekerjaan dan menuju Tokyo. Dari desa kecilnya menuju hiruk-pikuk Tokyo adalah pengalaman yang luar biasa. Tapi dugaannya benar, ia berhasil mendapatkan magang di bengkel Art Shokai. Sayangnya, pada hari pertama, ia diberi tugas membersihkan lantai kotor, memasak makanan untuk pemilik bengkel, dan bahkan sering mengasuh anak pemilik bengkel. Tidak persis seperti yang ia bayangkan. Selain itu, magang pada masa itu tidak dibayar, jadi Honda hanya diberi tempat kecil untuk beristirahat dan sedikit makanan untuk dimakan. Namun, tak lama setelah bergabung, gempa bumi melanda Tokyo, membuat banyak mekanik harus meninggalkan pekerjaan untuk memperbaiki rumah mereka. Bengkel menjadi kekurangan staf, dan Honda akhirnya diberi kesempatan untuk menggantikan peran sebagai mekanik. Dengan bekerja sangat keras, peran itu segera menjadi permanen. Honda sangat bersemangat untuk belajar dan menghabiskan hari-harinya memperbaiki mobil dan sepeda motor, yang pada waktu itu hanya dimiliki oleh kalangan kelas atas. Di bengkel ini, Honda memiliki kesempatan untuk menangani berbagai macam kendaraan dari berbagai produsen, yang semakin mengasah pengetahuannya.
Honda selalu sangat teliti dalam memeriksa setiap kendaraan yang diperbaiki, dan di waktu istirahatnya, ia membaca majalah-majalah terkait otomotif yang bisa ia dapatkan. Tidak lama kemudian, Honda tidak hanya memperbaiki kendaraan tetapi juga mulai merancang suku cadang. Karena kinerjanya yang luar biasa, salah satu pemilik Art Shokai, bernama Yuzo, memutuskan untuk mengajarinya sisi bisnis dari industri ini, selain aspek teknisnya. Yuzo adalah mentor yang ideal bagi Honda, dan ia yang memperkenalkan Honda ke dunia balap motor. Pada tahun 1923, Yuzo memutuskan untuk mulai memproduksi mobil balapnya sendiri dan meminta Honda untuk membantunya membangun kendaraan tersebut. Desain kedua mereka, yang dinamakan Curtiss, berhasil memenangkan kejuaraan mobil Jepang pada tahun 1924. Honda ikut serta sebagai teknisi pendamping, dan kemenangan ini di usia muda baik memenangkan balapan maupun membantu membangun kendaraan tersebut, adalah pengalaman yang tidak akan pernah dilupakan Honda. Sebuah pengalaman yang akan terus ia kejar sepanjang hidupnya. Ketika Honda berusia 20 tahun, ia dipanggil untuk menjalani wajib militer. Namun, selama pemeriksaan medis, ditemukan bahwa ia buta warna, sehingga ia dibebaskan dari tugas tersebut. Tak lama setelah itu, pada tahun 1928, mentornya, pemilik Art Shokai, menawarkan kesempatan kepada Honda untuk mendirikan cabang Art Shokai di Hamamatsu, sebuah kota di Jepang yang sangat dekat dengan desa tempat Honda lahir. Meskipun Honda masih berusia awal 20-an, tanggung jawab untuk menjalankan bengkel reparasi mobilnya sendiri adalah tugas besar. Namun, Honda telah membuktikan kemampuannya kepada manajernya, sehingga ia dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Cabang milik Honda tumbuh perlahan pada awalnya. Pada awalnya, ia mengelola semuanya sendiri, dan beberapa pelanggan yang membawa mobil mereka untuk diperbaiki merasa ragu karena Honda terlihat terlalu muda, sehingga mereka menganggapnya kurang berpengalaman. Namun, Honda berhasil membangun reputasi yang baik di daerah tersebut, dan pada pertengahan 1930-an, ia mampu merekrut tim penuh untuk membantunya. Akhirnya, Honda mulai menghasilkan uang yang layak untuk dirinya sendiri. Ia telah bekerja keras, mulai dari magang tanpa bayaran hingga menjadi pemilik bengkel reparasi mobil yang sukses. Sebagai seorang pemuda yang kaya, Honda dikenal suka menikmati hidup. Ada banyak laporan tentang dirinya yang menghabiskan waktu bersama geisha, mengadakan pesta, dan bahkan menari telanjang di pernikahannya. Honda bekerja keras, tetapi ia juga sangat menikmati waktunya. Namun, terkadang malam-malamnya yang penuh minuman berakhir dengan bencana. Dalam satu kejadian, ketika mabuk, ia secara tidak sengaja menjatuhkan seorang geisha dari jendela lantai 2. Untungnya, geisha itu selamat karena mendarat di kabel listrik, meskipun untuk menyelamatkannya, mereka harus memutuskan kabel listrik tersebut, yang menyebabkan pemadaman listrik di seluruh kota. Honda juga terus menikmati balapan, tetapi hobinya ini hampir berakhir dengan bencana fatal ketika pada tahun 1936, Honda mengalami kecelakaan serius selama balapan kecepatan tinggi di Jepang. Insiden ini memaksanya untuk berhenti balapan sepenuhnya. Ia menghabiskan 3 bulan di rumah sakit dan memiliki bekas luka permanen selama sisa hidupnya dan dokter bahkan berkomentar bahwa ia sangat beruntung bisa selamat. Kejadian itu menjadi peringatan bagi Honda. Kehidupan sebagai playboy dengan keberanian besar karena tiba-tiba memiliki kekayaan membuatnya harus menghadapi beberapa pengalaman berbahaya yang hampir merenggut nyawanya. Ini membuatnya mengevaluasi ulang apa yang benar-benar ia inginkan dalam hidup. Ia menyadari bahwa meskipun bengkel reparasi mobilnya berjalan baik, ia merasa tidak puas hanya dengan memperbaiki mobil. Sudah waktunya untuk tantangan baru yang lebih besar. Honda melihat potensi besar dalam bidang manufaktur. Ia meminta izin kepada Art Shokai untuk mengubah bengkel reparasi mobil yang ia kelola menjadi perusahaan terpisah yang memproduksi cincin piston. Sayangnya, Art Shokai tidak menyukai ide ini. Bisnis mereka berjalan sangat baik dan menghasilkan banyak uang, sehingga mereka tidak ingin berhenti dari itu untuk memasuki bidang baru yang penuh risiko dan biaya tinggi. Namun, Honda tidak menyerah dengan visinya. Bersama seorang temannya, ia memutuskan untuk mendirikan bisnis sendiri, yang dinamakan Tokai Seiki Heavy Industry. Pada awalnya, Honda masih menghabiskan siang harinya bekerja di bengkel reparasi dan malamnya bekerja di perusahaan baru itu untuk menciptakan cincin piston. Itu adalah rutinitas yang sangat melelahkan, dengan waktu tidur yang sangat sedikit. Ia juga mengikuti kelas malam untuk meningkatkan pemahamannya tentang logam dan paduan.
Setelah 2 tahun kerja keras, Honda mencapai terobosan desain cincin piston pada tahun 1939. Pada saat itu, ia menyerahkan tugasnya di Art Shokai kepada para peserta magangnya dan mulai sepenuhnya fokus pada perusahaan manufaktur barunya. Produksi cincin piston pun dimulai, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Honda merasa sangat bersemangat dengan pekerjaannya. Namun, semangat itu tidak berlangsung lama, karena segera setelah itu muncul berbagai tantangan manufaktur. Sebagai contoh, mereka menerima pesanan dari Toyota, tetapi dari ribuan cincin piston yang dipesan, hanya 3 yang memenuhi standar kualitas Toyota yang tinggi. Ini adalah pukulan besar bagi Honda. Alih-alih menyerah, Honda memutuskan untuk mengunjungi universitas dan pabrik-pabrik di seluruh Jepang untuk lebih memahami proses manufaktur dan mengembangkan keahliannya. Akhirnya, ia memperoleh cukup banyak pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu memproduksi cincin piston yang memenuhi standar kualitas Toyota. Lebih baik lagi, Honda menemukan cara untuk memproduksi secara massal menggunakan proses otomatis, yang memungkinkan tenaga kerja yang tidak terampil sekalipun untuk memproduksinya. Ini berarti ia dapat memproduksi dalam jumlah besar dengan biaya relatif rendah. Pesanan pun meningkat dengan cepat, dan karena Honda tidak dapat memenuhi permintaan hanya dari bengkelnya, ia membuka pabrik untuk memproduksi cincin piston secara massal. Sayangnya, saat bisnis manufaktur Honda mulai benar-benar berkembang, Jepang sedang bersiap untuk perang. Ketika Jepang memasuki Perang Dunia Kedua pada tahun 1941, banyak karyawan laki-laki Honda dipanggil untuk dinas militer, sehingga pabrik Honda kekurangan tenaga kerja. Perang juga menyebabkan kekurangan pasokan bahan baku, membuat Honda kesulitan untuk mendapatkan material yang dibutuhkan. Dalam situasi darurat, ketika pesawat musuh menjatuhkan kaleng bahan bakar dari langit, Honda meminta karyawannya untuk mengumpulkan kaleng-kaleng tersebut karena masih dapat digunakan untuk keperluan manufaktur. Pada tahun 1944, terlihat jelas bahwa Jepang mungkin akan kalah dalam perang. Ketika salah satu pabrik Honda dibom, tampaknya ia akan kehilangan bisnisnya. Setahun kemudian, pabrik lainnya hancur akibat gempa bumi. Semua yang telah ia bangun selama bertahun-tahun secara harfiah hancur menjadi puing-puing. Perusahaan Honda sudah mengalami kesulitan besar akibat perang, tetapi kehancuran pabrik-pabriknya menjadi pukulan terakhir bagi bisnisnya. Honda akhirnya menjual sisa-sisa perusahaannya kepada Toyota. Setelah perang berakhir, Jepang menghadapi kekurangan bahan bakar yang sangat besar, dan transportasi saat itu sebagian besar bergantung pada sepeda. Orang-orang membutuhkan cara yang mudah dan murah untuk bepergian, dengan efisiensi bahan bakar yang tinggi. Disinilah Honda mendapatkan ide. Ia memasang mesin kecil pada sepedanya, yang segera menarik perhatian orang-orang di seluruh kota. Menyadari bahwa ini bisa menjadi solusi untuk masalah transportasi di Jepang, Honda mendirikan Honda Technical Research Institute pada tahun 1946 dengan menggunakan uang yang tersisa setelah menjual bisnis cincin pistonnya. Tujuan utama institusi ini adalah mencari cara terbaik untuk membuat sepeda motor. Dengan menggunakan mesin-mesin surplus militer yang berhasil ia dapatkan, Honda berhasil membuat sepeda motor yang langsung menjadi hit di Jepang. Namun, permintaan begitu tinggi sehingga Honda kehabisan mesin bekas, sehingga ia mengembangkan mesinnya sendiri. Agar mampu memproduksi sepeda motor secara massal untuk memenuhi permintaan, Honda membutuhkan lebih banyak modal untuk investasi produksi. Sayangnya, dalam kondisi ekonomi Jepang yang suram pasca perang, investasi sangat sulit diperoleh. Namun, seperti biasa, Honda menemukan jalan keluar. Ia dilaporkan menulis surat kepada 18.000 pemilik toko sepeda di seluruh negeri, menjelaskan idenya dan meminta mereka untuk berinvestasi dalam desain sepeda motornya. Dari 18.000 surat tersebut, 3.000 pemilik toko sepeda membalas untuk mengatakan mereka akan berinvestasi. Dengan dukungan ini, Honda kembali memulai bisnisnya. Honda Motors Co. didirikan pada tahun 1948 untuk memproduksi sepeda motor berkapasitas kecil yang terjangkau dengan tujuan membantu rakyat Jepang untuk lebih mudah bepergian. Honda juga bermitra dengan Takeo Fujisawa, seorang mitra bisnis yang tidak hanya menyediakan investasi tambahan, tetapi juga merupakan operator bisnis dan ahli strategi yang hebat. Hal ini memungkinkan Honda untuk lebih fokus pada sisi produk bisnisnya. Sepeda motor penuh pertama Honda adalah D-Type, yang diberi nama Dream. Namun, model ini dianggap terlalu besar dan berat. Honda kemudian menemukan kesuksesan dengan model baru yang lebih ringan dan aman, yaitu Super Cub, yang langsung meraih popularitas.
Pesanan datang dari seluruh negeri. Honda kemudian mengarahkan fokusnya ke pasar Amerika Serikat. Namun, sebelum tahun 1960-an, citra stereotip pengendara sepeda motor Amerika adalah orang yang kasar dan tidak menyenangkan. Untuk mengubah persepsi ini, Honda menjalankan kampanye iklan yang sangat sukses dengan slogan, "Di Anda bertemu orang-orang paling ramah di atas Honda." Dengan desain yang lebih ringan, kampanye ini mendorong keluarga dan anak muda untuk menghapus stereotip tersebut dan menjangkau pasar baru. Hasilnya, hampir 1 dari 2 sepeda motor yang terjual di Amerika Serikat pada tahun 1964 adalah sepeda motor Honda. Pada akhir tahun 1960-an, Honda menjadi perusahaan sepeda motor terbesar di dunia, memproduksi sekitar 1 juta unit per bulan. Bahkan hingga kini, Honda tetap menjadi produsen sepeda motor terbesar di dunia. Selain sukses secara finansial, Honda juga sukses dalam balap motor. Pada tahun 1966, Honda Motors memenangkan Constructores Championship di semua 5 kelas motor Grand Prix sebagai tim dengan poin terbanyak di akhir musim. Pada saat itu, sepeda motor Honda telah memenangkan hampir semua gelar balapan besar yang tersedia. Sepeda motor Honda telah menjadi sukses besar dalam segala hal, tetapi Soichiro Honda masih memiliki satu impian yang belum ia wujudkan. Kini saatnya untuk proyek terbesar dan paling ambisius dalam hidupnya. Sejak pertama kali melihat mobil di masa kecilnya, Honda selalu bermimpi untuk memproduksi mobilnya sendiri. Mengingat latar belakangnya yang sederhana, ia sangat menyukai ide untuk menciptakan mobil berkualitas dengan harga terjangkau sehingga hampir semua orang dapat menikmatinya. Namun, hampir semua orang mengatakan kepada Honda bahwa ia sebaiknya tetap fokus memproduksi sepeda motor yang sudah sukses, karena pasar mobil jauh lebih kompetitif. Terutama di Amerika, di mana merek-merek besar mendominasi. Tetapi Honda, yang selalu dikenal sebagai seorang pengambil risiko, merasa bahwa setelah menaklukkan roda 2, ia siap untuk beralih ke roda 4. Upaya pertama Honda Motor Co dalam dunia otomotif adalah T360, sebuah mini truk yang mulai dijual pada tahun 1963. Sayangnya, model ini tidak terlalu populer dan tidak terjual dengan baik. Namun, seperti biasa, ketika Honda menghadapi kegagalan, itu hanya berarti ia harus mencari pendekatan baru. Pada awal tahun 1970-an, gerakan lingkungan hidup mulai berkembang, dengan perhatian lebih besar terhadap kualitas udara dan polusi. Hal ini mendorong kota-kota di Amerika Serikat untuk memperkenalkan Clean Air Act yang memberlakukan peraturan ketat terhadap kendaraan. Saat itu, semua produsen mobil besar mengajukan banding, mengklaim bahwa aturan baru tersebut tidak mungkin dipenuhi. Sementara itu, Honda berkata, "Saya akan menemukan caranya, dan mulai bekerja untuk menciptakan mesin revolusioner yang dapat memenuhi standar emisi baru tersebut." Mesin itu disebut Compound Vortex Controlled Combustion, CVCC, yang tidak hanya lebih ramah lingkungan, tetapi juga memungkinkan perjalanan lebih jauh dengan konsumsi bahan bakar lebih sedikit. Ketika para pemain besar di pasar mobil Amerika sibuk melobi untuk membatalkan peraturan baru, Honda justru bertindak mencari solusi. Honda kemudian berkomentar, "Ketika Kongres mengesahkan standar emisi baru, kami merekrut 50 insinyur, sedangkan GM merekrut 50 pengacara." Pada tahun 1972, Honda memperkenalkan Honda Civic, mobil pertama yang menggunakan mesin CVCC baru. Mobil penumpang yang hemat energi, ringkas, dan ringan ini menjadi jawaban sempurna terhadap krisis minyak tahun 1973, ketika harga bahan bakar melonjak tinggi. Civic, dengan konsumsi bahan bakar yang rendah, emisi yang minim, dan keandalannya, menjadi mobil yang sempurna pada waktu yang tepat. Honda Civic dengan cepat menjadi salah satu mobil paling populer di dunia. Setelah penjualannya melampaui 1 juta unit, Honda Motors memperkenalkan Honda Accord, model yang lebih mewah untuk menarik pelanggan kelas menengah yang mencari kombinasi desain hebat dengan harga yang terjangkau. Melalui reputasi dari mulut ke mulut, Honda mulai dikenal karena keandalannya. Penjualannya terus meningkat, dan Honda membangun posisinya sebagai salah satu produsen mobil terkemuka. Ketika Honda Accord terbukti populer, Honda dengan percaya diri memasuki pasar mobil mewah dengan memperkenalkan merek Acura ke Amerika pada tahun 1986. Merek ini juga meraih penjualan besar baik di Amerika Serikat maupun Jepang. Kini Honda memiliki berbagai penawaran untuk berbagai jenis konsumen, dan semuanya terjual dengan baik. Akibatnya,
Pada akhir tahun 1980-an Honda menjadi perusahaan mobil terbesar ketiga di dunia. Namun, kehidupan Soichiro Honda mendekati akhirnya. Setelah berjuang melawan gagal hati, Honda meninggal dunia pada tahun 1991. Pada saat kematiannya, kekayaan bersihnya diperkirakan mencapai 92 juta dolar. Secara keseluruhan, ia telah mendaftarkan lebih dari 150 paten untuk berbagai penemuan. Honda memiliki 3 putra, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mewarisi perusahaan. Honda dan mitra bisnisnya percaya pada meritokrasi, bukan nepotisme, dan bahwa sebuah bisnis akan bertahan jika dikelola oleh profesional yang sangat terampil, bukan anggota keluarga yang kurang berkompeten. Meskipun kehilangan pendirinya, Honda Motors terus berkembang di pasar Amerika melalui reorganisasi yang komprehensif, desain mobil yang lebih baik, dan upaya pemasaran yang inovatif. Hingga hari ini, Honda Motors tetap menjadi salah satu produsen mobil terkemuka di dunia dan telah berkembang ke berbagai produk baru, mulai dari jet hingga robot. Ini sungguh luar biasa, mengingat kehidupan Honda dimulai dengan penuh kesulitan, hanya dengan rasa ingin tahu yang sederhana dan kecintaan pada alat serta mesin. Namun, Honda tahu apa yang ia inginkan, dan ia berkomitmen untuk mencapainya. Ia bertindak dan menyesuaikan pendekatannya ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Ia memahami bahwa jika Anda menciptakan produk yang superior, orang akan membelinya. Dan ia bekerja tanpa kenal lelah untuk mewujudkannya. Cerita kehidupan Soichiro Honda adalah bukti nyata bahwa dedikasi, kerja keras, dan kemampuan untuk berinovasi dapat mengubah nasib seseorang dari nol menjadi legenda.